بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Insyaallah kita lanjutkan kajian al-usul min ilmi usul yang kita masih di pembahasan tentang al-am. Kalau di kitab Arabiknya halaman 27, sebagaimana yang telah ana jelaskan bahwasanya pembahasan am dalam bidang usul al-fiqh itu adalah di antara pembahasan yang paling vital dan paling penting. Kenapa? Karena cakupannya sangat luas. Cakupannya sangat luas. Memahami permasalahan am dan khas itu berpengaruh terhadap pemahaman kita tentang nas-nas akidah dan juga nas-nas fiqih. Dan kadang kericuhan, kekacauan, pertengkaran antara kaum muslimin disebabkan perbedaan pandangan mereka dalam memahami suatu nas, apakah dia tetap berlaku am atau dikhususkan, ya. Sehingga memahami kaidah usuliyah atau materi usul berkaitan dengan am dan khas ini minimal membuat kita tuh mengetahui cakrawala perbedaan pandangan dan penyebabnya, ya, sehingga tahu petanya kenapa mereka berselisih pendapat. Kita masih kalau sekarang materi untuk hari ini atau pagi ini wa kharaja biqaulina bila hasr, gitu ya. Kita ulang apa yang telah kita pelajari pada hari Senin. Al-am secara bahasa itu asyamil, kita ingat ya, artinya mencakup. Kemudian secara istilah lafal yang mencakup semua anggota lafal tersebut tanpa ada pembatasan. Contohnya innal abrar lafi na'im, yaitu al-abrar orang-orang baik. Itu umum tanpa ada batasan bilangan. Dan setelah penyebutan makna al-am secara istilah, Syekh Utsaimin rahimahullah merincikan dengan dua paragraf hal-hal yang tidak termasuk dari makna am secara istilah, ya. Kalau pada hari Senin kemarin telah kita sebutkan yang tidak termasuk dari am secara istilah itu diantaranya adalah al-alam, isim alam, ya, proper name atau nama yang benar-benar muayyan, ditentukan siapa dia atau apa itu. Juga tidak termasuk dari lafal am an-nakiratu fi siyaqil itsbat. Suatu kata benda, isim yang nakirah, indefinite, tidak tertentu dalam konteks afirmatif.
Misalnya saya membeli sebuah pena, ya. Saya membeli sebuah pena, maka sebuah pena ini bukan 'am, bukan. Dia mutlaq, ya. Kenapa? Karena sebuah pena ini nakirah, indefinite. Kalau di English itu ya, a pen, a, ya gitu ya. Nah, ketika nakirah ini dituturkan dalam konteks kalimat isbat itu afirmatif positif, maka nakirah ini bukan termasuk umum, tetapi masuknya ke mutlaq. Kapan bisa masuk umum? Ketika nakirah ini dalam konteks nafi, ya, negatif. Contohnya, jangan pegang jangan pegang apa? Atau jangan beli buku apapun. Buku ini nakirah, tetapi dalam konteks negatif, jangan. Ini berarti buku yang dilarang untuk dibeli adalah umum. Itu Pak, beda Pak. Ya. Belum tergambar, mungkin nanti perlahan-lahan antum insyaallah sama-sama kita akan paham. Tapi itu belum masuk ke materi apa, itu nanti materi nanti. Yang penting kita tahu isim alam, seperti kalau Bapak namanya Pak Sumitro, maka itu isim alam, bukan am, tetapi khas, ya. Tapi khas, Bapak ini, Mas itu, kan disebut namanya, ya. Pak Hendarjo misalnya, disebut namanya, itu khas, bukan am, ya. Khas bukan am. Kalau misalnya Anda bilang, Bapak, saya minta satu orang buat membaca di sini. Baik, saya minta satu orang buat membaca di sini. Anda tanya, apa kalimat saya minta satu orang buat membaca di sini? Itu positif bukan kalimatnya? Nah, positif atau negatif? Positif. Kemudian satu orang ini, apakah dia itu nakirah? Nakirah. Satu orang, bukan ma'rifah. Karena nggak ketahuan orangnya siapa. Tapi saya minta satu orang doang. Ini satu orang yang dimaksudnya am atau mutlak? Mutlak, ya, mutlak. Kalau misalnya bilang, saya tidak pernah minta satu orang pun untuk baca di sini. Ini dalam konteks negatif. Satu orang pun nakirah bukan nakirah. Nah, satu orang pun ini mutlak atau am? Am, karena dalam konteks negatif. Ini perkara seperti ini, perbedaan seperti ini, maksudnya perbedaan konteks, kemudian hasil dari pemahaman ini banyak sekali dalam nas Al-Quran dan hadis. Dan ini perlu untuk dipahami oleh kita semua. Karena kita ini kadang ngaji, ya, jadi orang-orang kan kadang menggantungkan ilmu hukum itu kepada kita, walaupun sebenarnya kita masih awam. Cuma hal-hal seperti ini harus diketahui, ya perlahan-lahan insyaallah. Kemudian kita lanjutkan di perkataan Syekh Utsaimin, wa kharaja biqaulina bila hasr ma yatanawalu jami'a afradihi ma'al hasri ka asma'il adadi mi'ah wa alf wa nahwihima. Oke. Kan kita sudah tahu am secara istilah itu maknanya adalah lafal yang mustaghriq, lafal yang mencakup li jami'i afradihi, semua membernya. Nah, ada bila hasr, tanpa ada batasan. Nah, wa kharaja biqaulina, keluar yang tidak termasuk dengan perkataan kita bila hasr, tanpa ada batasan. Nah, ma yatanawalu jami'a afradihi, apa yang mencakup, ya, semua membernya
tapi ma'al hasr, tapi dengan adanya batasan. Contoh ka'asma'il adad, ka'asma'il adad, seperti nama-nama bilangan, ya, mi'ah, cepek, ya, alaf, sewu, ya, wa nahwihima. Itu tidak termasuk umum. Jadi kalau misalnya sampean bilang, kan tolong Pak Guru, tolong hadirkan kepada saya 5 orang ustaz. 5 orang ustaz. Ada asma, ada ism al-adad, yaitu ada nama bilangan 5. Ketika ada nama bilangan untuk suatu benda, maka itu dalam usul fikih bukan termasuk am, bukan termasuk umum, bukan. Masuknya apa? Mutlaq. Silahkan datangkan ustaz-ustaz asal yang penting jumlahnya 5. Bisa dipahami? Anak ulangi. Misalnya suatu sekolah, ya, di Cilangkap ini, ya, akan ada event, ya, misalnya mungkin kelas meeting atau semacamnya, ya, menjelang liburan. Kemudian kepala sekolah menugaskan kepada misalnya sekretariat, tolong Bu, ya, saya minta didatangkan 5 orang ustadz untuk mengisi acara mungkin daurah sekolah. 5 orang ustadz, bayangkan 5 orang ustadz ini. Taib, apakah Pak kepala sekolah ini menyebutkan nama mereka? Enggak, berarti bukan khos. Kalau disebutkan Ustadz Sumitro, Ustadz Andri, Ustadz Ari, Ustadz Khalid, dan Ustadz siapa lagi lah, satu lagi Ustadz siapa, disebutkan 5-5-nya, maka ini namanya apa? Khos. Karena yang disebut isim ma'alam, nama orang itu sendiri, khos. Tapi kalau anak bilang, Bu, tolong datangkan ke sekolah kita 5 orang ustadz, kerasanya umum, karena enggak ketahuan siapa ustadz ini. Siapalah, yang penting ustadz lah, yang penting. Ya, tapi asli kan umum nih, yang penting ustadz lah, siapa aja terserah lah. Tapi disebabkan penambahan adanya jumlah 5, maka menjadi am atau mutlak? Mutlak, alhamdulillah. Itu bedanya am dengan mutlak kalau dalam usul fikih, ya. Ya, karena ada bilangan 5. Bisa dipahami di sini Bapak-bapak sekalian? Fahimtum? Sudah dipahami insyaallah. Kalau misalnya diam berarti Anda anggap paham, ya. Ya, alhamdulillah. Baik, kita sekarang menuju ke siyagh al-umum, perkakas umum. Ya, ingat, siyagh al-umum ini perkakas umum. Contoh-contoh lafal atau format kalimat, ya. Nah, ulangi, contoh-contoh lafal atau format kalimat yang membuat kita faham bahwa yang dimaksud adalah keumuman. Siyaghul umumi sab'un. Format, ya, atau bentuk atau perkakas keumuman ada 7 model. Ada 7 model. Model pertama, ma dalla 'ala al-umumi bimadatihi. Ma dalla 'ala al-umumi bimadatihi. Model pertama adalah kata yang. Jadi ma di sini kita artikan kata yang dalla, menunjukkan ala atas al-umum, keumuman, bimadatihi, dari materi kata itu sendiri. Jadi ada beberapa kata dalam bahasa Arab, ya, ada beberapa kata dalam bahasa Arab yang diartikan dengan sendirinya itu sudah umum. Contoh, dengan contoh jelas nih. Kullu. Kullu artinya setiap apa seluruh, ya, sama, ya. Sama. Ya, ketika disebut kullu
Sebagaimana kalau di Indonesia disebut setiap atau seluruh, maka akan memahami apa? Ya semuanya. Sehingga misalnya Bang Andri, tolong Anda minta semua dari keripik yang antum jual di rumah, ya misalnya. Lah, kan semua tuh. Terus antum datengin satu plastik doang ke Anda. Salah enggak? Salah. Kenapa? Anda kan minta semuanya. Ya kan? Berarti umum enggak? Umum, semuanya, ambil semuanya di rumah. Ternyata diambil cuma satu doang. Loh kok cuma satu? Bukannya di rumah antum segudang banyak? Iya. Tapi Anda mau ngasih antum satu doang gitu. Lah ini berarti enggak sesuai dengan request keumuman Anda. Kenapa? Karena lafal seluruh, kullu, semua ini secara zat menunjukkan umum. Ya, sehingga enggak boleh dikhususkan kecuali kalau Anda bilang satu aja, mutlak ya. Gitu. Kullu ya tadi, kullu seluruh. Jami' seluruh juga, semua. Kafah juga maknanya menyeluruh. Udkhulu fis silmi kafah, yaitu masuklah kalian ke Islam secara kafah, maksudnya bukan masuk Islamnya tetapi ikut syariat Islamnya, ya jangan tanggung-tanggung. Semuanya dihabaq, semuanya diambil peraturan Islam ya. Qatibah juga maknanya seluruh tanpa kecuali ya. Ammah juga maksudnya keumuman. Baik, itu contoh lafalnya. Adapun contoh praktisnya dalam ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ya, segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdir, dengan kadar, dengan takdir dari kami. Mana di sini lafal umumnya? Mana Pak? Kulla. Nah, dengan antum melihat kulla di sini, maka sudah jelas. Ini maksud dari Allah adalah umum segala sesuatu. Ya, umum segala sesuatu. Sebenarnya banyak contoh. Ya. Apalagi contoh misalnya kullu bid'at, ini keluar enggak Pak? Enggak ya? Kullu bid'atin dhalalah misalnya. Apa itu? Kullu di sini umum enggak? Umum, ya kan? Tetapi Pak, nanti kalau ada yang bilang khusus, antum jangan langsung tabrak. Hanya berbekal dengan pelajaran yang instan ini. Sebentar dulu, jangan main debat dulu. Kalau misalnya nanti ketemu orang, kullu, ada bilang sesuai dengan prinsip Ahlussunnah misalnya, kullu bid'atin dhalalah itu umum. Ya, setiap bid'ah itu dhalalah. Baik, sahih. Itu zahir dari nas hadis. Kemudian nanti ada yang menginterupsi, enggak bisa Pak. Enggak bisa. Itu dia sebagian maknanya. Kenapa sebagian? Karena telah dikhususkan. Ada istilah dalam usul fikih am al-makhsus. Al-am al-makhsus. Umum yang dikhususkan. Kapan dikhususkan? Dari teks lain, nas lain gitu loh. Atau konteks lain. Atau am urida bihi al-khas. Umum tapi yang dimaksud adalah khusus. Itu ada lagi. Makanya kalau misalnya belum matang, maksudnya belum begitu paham banyak, jangan bantah-bantahan dulu. Ntar antum yang kena, antum yang kejeblos. Ya. Terus habis itu kita bilang, "Oh, enggak bisa. Ini kalau misalnya setiap kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar," ya kan? Kalau misalnya sebagian bid'ah dhalal, sebagiannya bagus, berarti sebagian kesesatan di neraka, sebagian di surga dong gitu. Ya itu emang logika kitanya yang sederhana seperti itu. Tapi mereka memiliki istidlal tersendiri. Cuma ya tetap ya, istidlal yang mereka buat itu konsekuensinya besar. Masalahnya di situ sebenarnya. Sebenarnya kalau memang mau memahami hadis dengan ada yang pengkhususan, tapi itu silahkan. Kalau memang punya dalil lain, fadhol. Silakanlah, itu urusan masing-masing. Tetapi yang kita pikirkan bukan masalah
perbedaan pendapat di macam bid'ah ini ya 5 jenis ini ya, cuma semua dolalah. Bukan di perbedaan itu saja. Bukan mentok di situ pikiran kita. Pikiran kita kalau ini diliberalkan menjadi 5 hukum bid'ah ini, konsekuensinya nanti orang-orang bakal liberal lagi untuk membuat aturan dalam syariat Islam. Itu yang kita pikirkan, ya kan? Para ulama ulama salafiyin mereka mengapa menahan-nahan jangan sampai bid'ah ini ditaksim menjadi 5 hukum, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubahah. Kenapa? Karena kalau dilegalisir iya benar, kita bilang iya, maka bakal banyak kekacauan di mana-mana dalam ibadah. Ya, orang bakal beralasan, oh enggak apa-apa, ini ibadah yang saya bilang, yang saya lakukan adalah ibadah yang bid'ah yang mubahah gitu kan. Atau bid'ah yang sekadar makruhah gitu kan. Tapi memang sebagian ulama memang membagikan jadi 5 memang. Ya. Itu ada perselisihan pendapat lagi. Itu 5 itu bid'ah yang bukan termasuk ibadah, bid'ah duniawiyah. Nah itu, nanti dulu itu masalah nanti ya. Kita sini aja belum kelar, ya gitu kan? Sini aja belum kelar. Jadi jangan jauh-jauh dulu. Kedua, tadi yang pertama format umum adalah pertama yang secara zat kata tersebut sudah menunjukkan keumuman maknanya. Yang kedua asma'us syarat, nama-nama, ya ini isim ya, dalam English dalam Arabik itu isim namanya. Isim yaitu kata-kata syarat. Ingat, syarat itu menunjukkan keumuman walaupun maknanya itu bukanlah umum. Maknanya adalah barang siapa, gitu kan? Contoh, man 'amila shalihan fali nafsih. Man, barang siapa yang 'amila shalihan, beramal soleh, fali nafsih, maka li, untuk nafsih, dirinya dewek, gitu. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka emang itu yang bakal jadi modal buat dirinya sendiri. Mana coba lafal umumnya? Man, barang siapa. Kenapa umum? Karena pertama, tidak ketahuan siapa orangnya, ya enggak? Enggak ketahuan. Barang siapa yang beramal soleh maka dia dapat surga. Tapi sekarang, apakah dari kalimat barang siapa yang beramal soleh dia masuk surga itu ana nyebutin nama orang? Enggak. Ana nunjuk orang, antum? Enggak. Jadi enggak tahu siapa. Kemudian, apakah ada batasan? Enggak, ana enggak nyebut bilangan. Ya kan? Barang siapa berarti kan entah berapa orang dan entah siapa. Umum enggak? Umum dia. Enggak tertentu orangnya mana dan tidak dibatasi jumlahnya. Maka ini masuk ke dalam umum am. Ya. Contoh lain dalam surat Al-Baqarah, fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kalian berpaling maka disitulah arah menuju Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sah-sah saja berkiblat kemana ketika memang sudah tidak, memang Allah syariatkan sini ke sini, atau bisa dimaknai antum safar kemana nggak bisa tahu arah kiblat, maka sesuai dengan arah safar antum maka udah selesai, gitu kan? Jadi sini adalah ainama, dimanapun atau kemanapun. Ini umum. Kalau contoh di keseharian kita, Pak, barang siapa yang menemukan tas saya yang hilang maka dia akan mendapatkan 2 juta misalnya. Apakah dengan berkata gitu, barang siapa yang menemukan tas saya maka dia akan dapat 2 juta, apakah itu ana menentukan Pak ini? Enggak. Ana enggak menyebut siapapun dari nama. Apakah kemudian ana menentukan adat, yaitu bilangan? Enggak. Maksudnya barang siapa? Barang siapa? Siapapun dia, ikhwan atau akhwat. Umum enggak? Umum. Ini umum, ya. Bisa difahami? Khalas, ini gampang ya, insyaallah ya. Sebenarnya ini panjang lagi. Tiap nomor ini bisa dipanjangkan. Tapi itu untuk yang sudah lumayan expert ya, enggak untuk kita. Kita masih awam.
Yang ketiga, asmaul istifham. Isim yang menunjukkan istifham. Istifham artinya adalah talabul fahm. Ya. Pahami baik-baik, Pak. Istifham itu kan ada ya. Ist ya, berarti hamzah, sin dan ta. Kemudian ditambah fahm. Biasanya dalam Arabik kalau hamzah, sin dan ta ditambahkan dengan kata asalnya, maka makna alif, sin dan ta maknanya tolab, meminta. Ya, meminta. Maka di sini istifham artinya meminta faham. Artinya apa? Bertanya. Ya, meminta faham artinya bertanya. Misal lain isti'anah. Isti'anah itu maknanya tolabul aun, meminta tolong. Istighatsah artinya tolabul ghauth, meminta bantuan. Istighfar tolabul ghufran, meminta ampunan, gitu kan. Jadi ist itu kebanyakan artinya adalah meminta. Nah, ini isim yang menunjukkan meminta pemahaman. Artinya meminta pemahaman, artinya adalah bertanya, ya. Ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Faman ya'tikum bima'in ma'in." Di surat apa ini? Surat Al-Mulk. Di sini kok lengkapnya, mana lengkapnya? Qul ara'aytum, ya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura. Katakanlah, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura. Katakanlah, terangkan kepadaku jika sumber air kalian menjadi ghaur, kering. Terus fama ya'tikum mima'in ma'in. Faman, maka man, siapakah ya'tikum yang akan mendatangkan kepada kalian bima'in dengan air yang ma'in, mengalir. Pahami baik-baik, Pak. Kalau misalnya, ya, di sini Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad SAW di surat Al-Mulk ayat 30, coba katakan kepada orang-orang musyrikin itu, ara'aitum in asbaha ma'akum ghaura. Terangkanlah wahai orang-orang musyrikin kepada saya, kalau sumber air kalian menjadi kering. Nah, lanjutnya, fa may ya'tikum mima'in ma'in. Fa, maka man, siapa sih ya'tikum yang akan mendatangkan kalian dengan apa? Ma, air yang ma'in, mengalir. Pertanyaannya, manakah yang merupakan isim istifham? Man di sini artinya siapakah, ya kan? Bertanya. Loh, bukankah di yang kedua man itu adalah isim syarat? Itu dalam bahasa Arab man, baik-baik, man, lafal man, ma, ainama dan seterusnya, itu bisa menjadi isim syarat, bisa menjadi isim istifham, bisa menjadi isim mausul. Ya kan? Tadi kan yang bilang barang siapa, ada kata siapa itu man. Itu syarat tanya atau apa? Syarat. Barang siapa? Sesiapa, siapapun yang begini-begini, ya. Kalau misalnya bilang siapakah, maka jadinya bertanya. Ya. Baik, maka siapakah? Ini bertanya. Ketika kita bertanya, itu kan kita nggak tahu jawabannya. Maka karena itulah jadinya umum. Contoh lain nih, contoh. Kalau misalnya antum punya rumah, ya, di dekat rumah mertua aneh di Cilangkap itu ada dibangun rumah gede. Ya, orang punya rumah gede, tetangga kita alhamdulillah. Besar itu rumahnya. Baru berapa bulan, di temboknya sudah ada yang nyoret dengan pilok, ya, dengan pilok, dan itu coretannya jorok gitu loh. Benda yang kemaluan, maaf, ditulis, dicoret di rumahnya. Ya Allah, gitu, kesian banget kan, itu udah dicoret. Nah, taib. Kemudian misalnya pemilik rumah itu, tetangga kita itu,
keluar terus bertanya, siapa yang melakukan ini? Perkataan siapa yang melakukan ini itu umum atau khusus? Umum. Karena beliau nggak tahu juga siapa, nggak nyebutin siapa orangnya dan nggak nyebutin bilangan, ya kan? Ya, maka ketika beliau berkata siapa yang melakukan ini, antum langsung bilang siapa yang melakukan ini, berarti ini lafal umum. Kenapa Pak? Karena apa? Karena siapa di sini adalah isim istifham. Dia bertanya, gitu kan? Contoh lain, misalnya Anda tanya, siapa di antara antum yang hafal definisi umum secara istilah? Siapa di antara antum? Taib. Apakah ketika Anda bertanya siapa di sini, berarti Anda menunjuk siapa orangnya? Enggak. Dan Anda enggak juga menentukan bilangan, maka menjadi umum. Ya, isim istifham. Tapi kemudian Al-Qasas ayat 65. Madza ajabtumul mursalin? Pertanyaan buat orang-orang yang membangkang. Madza, apa yang ajabtumul mursalin? Apa yang kalian jawab? Apa reply kalian terhadap orang-orang yang diutus oleh Allah, para rasul? Madza di sini adalah isim istifham. Ditanya apa yang kamu jawab? Umum. Ya, nanti jawabannya baru khusus. Oh, saya begini-begini. Nah, itu jawabannya khusus. Kemudian At-Takwir ayat 26, fa aina tadhhabun? Maka kemanakah kalian akan pergi? Where do you go? Kemana kalian akan pergi? Kemana ini adalah kemana isim istifham. Enggak ketahuan mana tepatnya. Tapi karena pertanyaan jadi masih umum. Itu, ya. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Jawa tindak pundi Mas, lah ini berarti am bukan am. Iya. Karepnya ndi Mas, itu am juga karena ada istifham. Iya Pak Sumitro ya. Iya benar. Kalau tindak pundi, sampean mau kemana gitu kan? Sampean gitu kan? Itu bukan ditinjau dari mukhotab, bukan ditinjau dari antumnya, tapi ditinjau pertanyaan itu dari tempat yang dituju kemana. Bukan dari antumnya. Mau satu orang, mau setengah hidup, mau gimana gitu kan? Tapi bukan itu yang dituju, yang diinginkan. Karena pertanyaan ini bukan tentang antum sebenarnya. Ya, tapi tentang tempat yang antum tuju. Contoh lain bisa tentang antum ya, Pak Sumitro, antum ini apa sih? Nah, gitu kan? Bukan, ya, antum ini apa maksudnya? Apa jabatannya gitu ya? Nah, apa di sini kan memang tentang antum, tapi kan yang diinginkan oleh ana adalah jabatan apa? Kan masih umum, jabatan tuh banyak, mau direktur, mau OB, mau marbot masjid, mau apa gitu kan? Nah, ini am. Jadi bukan ditinjau dari zat orang yang ditujunya, orang yang diajak bicara, bukan. Tapi kalau yang sebagaimana di wartawan itu kan ada who, ada where, ada how, ada when dan seterusnya. 5 pertanyaan dan 1 apa, bagaimana, siapa dan seterusnya. Itu semua kalau jadi pertanyaan atau jadi isim syarat maka semuanya menjadi umum, ya. Gitu ya. Paham di sini untuk 3 siyag, 3 format umum tadi? Ya, silakan. Ya. Bisa aja. Enggak masalah. Contohnya ya, Anda pikir-pikir dulu. Karena enggak kepikiran dari tadi, Anda recall dulu. Pertanyaan umum gimana kok? Di antara pertanyaan gimana? Contoh pertanyaan. Iya, Anda paham pertanyaannya. Cuman untuk menjawab butuh pikiran lagi.
Jadi antum membebani pikiran, nambah beban pikiran. Misalnya, Pak, antum siapa sih? Nah, terus antum bilang, ana adalah DKM masjid. Baik, DKM masjid. DKM masjid suatu jabatan khusus antum. Tetapi kan nggak ketahuan masjid mana. Jadi ada keumuman dalam jawaban yang khusus itu, dan dia tetap umum sebenarnya. Ana atau imam masjid lah. Kalau DKM kan banyak biasa orangnya. Ana imam masjid. Ya, Pak siapa? Ini arahnya siapa, Pak? Pak Nasruddin ya. Pak Nasruddin, sampean ini jabatannya, sampean ini pekerjaannya apa? Apa pekerjaan Anda? Nah, pekerjaan kan banyak, umum. Dijawab oleh beliau. Pekerjaan saya adalah imam masjid. Imam masjid ya khusus, suatu pekerjaan yang memang itulah yang ditanyakan, suatu pekerjaan khusus. Tapi dalam pelabelan imam masjid ini ada keumuman. Masjidnya apa? Masjid mana? Imam masjid. Nah, masjid di sini masjid yang mana? Berarti memang ada keumuman di situ. Tapi tetap dia jawaban lebih khusus daripada pertanyaan tadi. Karena pertanyaan tadi masih enggak kebayang. Ketika ada jawaban, kebayang, lebih khusus lagi. Oleh karena itu masalah am dan khas ini kadang-kadang sifatnya nisbi, relatif. Dia bisa satu sisi dia umum, dia bisa satu sisi itu khusus, tapi umum. Tapi umum juga gitu. Nah, paham Pak? Misalnya, Pak, tolong saya minta semua buku Bapak. Umum kan? Ini anu mau kenalan Pak, siapa maaf Pak? Pak Rusman. Pak Rusman, sampean punya buku di rumah banyak ya? Alhamdulillah. Atau jual buku mungkin? Enggak ya? Sampean punya buku di rumah. Entah bilangannya berapa, Anda enggak tahu. Anda bilang, Pak, Anda pinjam semua buku antum. Masya Allah. Itu kan keberatan ini. Enggak percaya anak katanya. Ya, semua buku semua buku berarti umum. Tapi kalau misalnya bilang, Pak Rusman, ana minjam semua buku yang antum punya dari cetakan pustaka Imam Syafi'i. Khas ya? Khas. Tapi am enggak? Am juga, gitu kan? Iya, am juga. Dia lebih khusus dibandingkan semua buku antum. Dia lebih khusus. Tapi dia juga masih memiliki nafas keumuman. Karena Anda belum menentukan, buku yang ini loh dari pustaka Imam Syafi'i, bukan. Dan Anda enggak menentukan jumlah sehingga menjadi mutlak, enggak. Masih umum, tapi dia lebih khusus daripada semua buku yang antum punya. Itu kadang-kadang am dan khas ini sifatnya relatif. Bisa paham Mas Ali? Kurang paham. Mutlak itu ketika misalnya antum di dua kondisi, menyebutkan bilangan atau menyebutkan suatu nakirah memang masih umum tapi dalam konteks isbat, dalam konteks normal. Contoh Mas Ari yang tadi mutlak ini Mas Ari. Mas Ari punya buku Mas Ari. Sekarang Anda bilang Mas Ari, Anda minjem pengen minjem sebuah buku. Positif bukan Mas Rai? Positif. Mutlak bukan? Sebuah buku. Mutlak. Berarti di sini kenapa mutlak? Sebuah bukunya, ya kan? Kenapa dia mutlak? Karena ada ini dipahami sebagai satu aja. Itu nakirah. Nakirah itu rata-rata menunjukkan satu, gitu kan. Tapi Mas Ari kalau misalnya bilang, Mas Ari antum punya buku banyak enggak Mas Ari? Ya punya kakak antum kali ya. Atau keluarga antum punya buku banyak, alhamdulillah. Saya bilang, Mas Ari, ana minjem semua buku antum. Bukan? Atau ana bilang, ana minjem buku-buku antum. Umum enggak? Buku-buku antum umum enggak? Atau mutlak? Umum ya. Karena
nggak ketahuan apa bukunya dan juga nggak ditentukan jumlahnya. Kemudian enggak. Ana minjem buku-buku antum yang cetakan pustaka As-Sunnah. Ini lebih khusus nggak daripada tadi? Iya, karena ada tambahan keterangan dari pustaka As-Sunnah, cetakan As-Sunnah. Tapi dia masih umum nggak? Masih umum. Tapi kalau misalnya bilang, Mas Ari, ana minjem buku antum cetakan pustaka As-Sunnah Mukhtasar Sahih Bukhari-nya Syekh Al-Albani. Apa ini namanya? Khusus, nggak ada umumnya, udah jelas dah. Tapi cukup di situ aja, insyaallah. Mudah-mudahan sedikit paham. Silakan Pak. Silakan. Sebab? Iya. Ketika suatu, jadi ada dua istilah Pak Nasiruddin, ya Pak Nasiruddin. Ada dua istilah, ada syarat dan ada masyrut, ya. Ada syarat dan ada masyrut. Contoh misalnya contoh ini, kalau kamu belajar, kamu akan pintar. Syaratnya adalah yang pertama, masyrutnya kedua. Itu dalam istilah istilah bahasa. Kalau kamu belajar itu syarat. Kemudian kamu akan pintar itu masyrut. Nah, biasanya sebabnya itu adalah syarat dan masyrut adalah akibat. Bisa paham? Jadi yang kedua itu akibat, yang pertama sebab. Tapi kadang-kadang bisa dibalik. Kamu akan pintar kalau kamu belajar. Mana syaratnya? Kalau kamu belajar. Mana masyrutnya? Kamu akan pintar. Berarti mana sebabnya? Kamu belajar. Mana akibatnya? Kamu akan pintar. Bisa gitu. Tapi sebab dan akibat itu bukan masalah bahasa. Dia masalah logika kita aja, pemahaman terhadap kalimat. Adapun dalam bahasa Arab namanya bukan sebab akibat, namanya adalah syarat dan masyrut. Beda istilah aja, ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak sekalian. Jazakumullah khairan. Insyaallah bermanfaat. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada hari Senin usul fiqih, dan besok insyaallah ada mustalah hadis, dan alhamdulillah kita telah mendapatkan kitab terjemahannya yang mudah-mudahan mencukupi, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.